teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Tarot Reading Online ya, di mana ini merupakan segmen pengganti dari tayangan Dimensi Lain, dikarenakan di masa pandemi COVID ini memang kita tidak melakukan penelusuran. Dan Furi juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua yang merayakan ya. Oke, kita akan memilih 3 orang peserta untuk diajak join dan bergabung, serta diramal maksimal 1 orangnya bisa bertanya 3 pertanyaan secara langsung kepada Furi. Dan untuk kalian semua yang ingin mengikuti sesi tarot reading online ini bisa berkomentar di kolom komentar, dan admin dari kita akan memilih 3 orang yang beruntung setiap minggunya. Dan peserta pertama adalah, halo. Siapa peserta pertama? Oh, aku. Halo. Ya, Puri, apa kabar? Baik, jadi ini peserta pertama yang baru memiliki anak asuh Luktep ya, karena ketularan Puri Harun katanya. Ya. Aduh, iya, Yang mau ditanyain apa? Kalau ini udah kenal, jadi nggak usah ngasih nama lengkap dan tanggal lahir deh. Apa yang mau ditanyain nama Asya? Aku mau nanya bisnis teh, gimana teh tahun ini teh? Pumet teh. Pai susu? Oh. Kenapa? Iya, pai susu. Oke. Wait. Terus apa lagi? Pernikahan? Iya. Itu terakhir teh. Pertanyaan. Oh, itu terakhir, oke. Terus apa lagi? Bisnis aku tahun ini gimana, terus aku harus gimana. Terus yang kedua, Audrey nih ngajakin aku pindah ke Australia, stay di situ, kerja di situ. Nah, peruntungannya gimana? Bagus, cocok nggak aku di situ atau kayak biasa aja di sini gitu? Oke. Ya, bekerjanya di bidang apa? Boleh tahu? Makanan? Di sini. Yang di sini ya, sekarang makanan kan. Di Australia. Australia belum tahu teh. Nanti apply-nya apa, terus selected-nya di mana nggak tahu. Gitu. Oke. Ya, kita jawab satu persatu dulu tentang bisnis. Jadi sekarang ini memang lagi judulnya kartu tarotnya kereta kuda. Jadi lagi kayak di persimpangan penuh dengan kebingungan dan kebimbangan gitu ya. Tapi sebenarnya hubungannya ada dengan kartu yang kedua, yaitu Surya atau The Sun. Sebenarnya ini kan memang situasi yang kurang baik hampir untuk semua orang, untuk semua pebisnis, bukan untuk Asya aja. Jadi ke depannya, kalau Asya memang bisa lebih konsisten, maka akan ada kesuksesan di sini, bagus gitu, bisnis pai susu makanan gitu. Nah, makanya harus ditanyakan dulu di Australia, diajak oleh anak, itu bisnisnya bergerak di bidang apa. Sebab kalau memang ada unsur api kecil, ada unsur makanan, ada unsur sesuatu yang diolah, dimasak, itu masih oke. Tetapi kalau di luar daripada itu, kita harus cek walaupun dulu. Aku kerja sama orang. Sekalipun kerja sama orang, ada unsur api kecil di dalamnya, itu bagus kayak gitu. Nah, jadi kalau di sini dilihat memang sekarang ini yang ada di dalam pikiran Asya, meskipun diajak sama anak ke sana, diliputi oleh kartu ini, sang iblis. Jadi ada ketidakpercayaan diri, ada kekecewaan, ada ketakutan yang terlalu berlebihan. Sementara memang momen seperti ini yang mudah-mudahan kita sama-sama berharap akan segera berakhir dan cuman ada di 2020 aja gitu, nggak akan ada lagi corona di tahun-tahun selanjutnya kayak gitu. Jadi apa yang di offering ya, ditawarkan oleh anaknya Asya itu semata-mata karena dia juga ngelihat ibunya galau mikirin masalah keuangan. Jadi sebetulnya itu bakalan lepas kok gitu. Nah, sementara itu untuk percintaan, apakah akan segera menikah atau tidak? Kartunya di sini masih ngegantung ya. Jadi mungkin masih ada beberapa hal yang ingin dicapai gitu. Jadi cinta penting gitu buat Asya bisa semangat menghadapi berbagai macam kegiatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk bertanya apakah hubungan ini akan berakhir di sebuah pernikahan atau enggak, diri Asya sendiri pun masih ingin membenahi permasalahan tadi kayak ekonomi dan lain-lain. Jadi memang segala sesuatunya mungkin dibiarin udah ngalir aja dulu, nggak usah terlalu dipaksakan gitu. Tetapi kalaupun misalnya Asya mau
mau mencoba bisnis dan usaha baru harus dicek dulu di sananya Oke. mungkin bisa di sebuah bidang yang ada unsur api kecilnya gitu Mhm sih. mhm mhm. Ya, Ya, itu jawabannya. Terus heeh, kemarin-kemarin sih pengen memang itu rencana akhirnya kita kumpul di situ sama Audrey. Nah, ditambah ada kejadian begini tambah pengen, "Ya udah deh Bu, yuk kumpul di sini aja," gitu. mhm. Heeh, Ya, iya jadi, ya. harap bersabar dulu ya, kan namanya sama Mhm anak pasti kita pengen bareng, pasti kita pengen mhm kumpul. Tetapi mhm untuk meninggalkan sesuatu yang sebenarnya bagus gitu, ini kan sebenarnya bisnis pai susu ini bagus, cuman karena kondisi mhm lagi kurang bagus, akhirnya jadi ke bawah nggak bagus kan gitu. mhm mhm. Oh, sebenarnya ini bagus Salah ya, Teh, ya? Mhm. ya, sebenarnya bagus, ke depannya oke lah. Oke Ya, oke oke, iya. Si Luktep udah gimana, puas? Teh, kelihatannya, Teh? Si Luktep gimana, Happy Teh? happy 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 happy. Iya, semuanya? happy dibawa jalan-jalan terus. Kelihatan ya? Kelihatan dibawa jalan-jalan, nggak ada masalah. Oke ya, Iya deh. Oke, nggak usah sehat-sehat galau ya, Teh. dulu ya, Iya, semangat, semangat, sukses, iya. oke? Ya, sehat-sehat ya, Nah, Teh, ya. thank you ya. Heeh, Ya, dadah dah. ya teman-temannya Furi, itu tadi peserta yang pertama ya. Memang nggak Furi tanyain nama lengkap dan tanggal lahirnya karena ya Furi juga udah kenal lah ya sama dia. Dan peserta yang kedua ini Furi kebetulan belum kenal, kita kenalan dulu ya. Halo Mbak. Halo, Hai, ya udah. Nah ini baru baru jelas nih. iya, Oke, perkenalkan diri dulu Mbak, nama lengkap dan tanggal lahir. perkenalkan nama saya Niwaya Novi Sri Rahayu, saya tinggal di Denpasar, Bali, lahirnya tanggal 29 November 1998. Oke, pertanyaannya apa? Saya ingin menanyakan yang pertama masalah karir saya ke depannya kayak gimana, Kak? Dan studi Hmm, saya ini kan baru mau lulus S1 dan saya hmm. pinginnya mau lanjutin ke S2, gimana? Apakah, takutnya ada kendala apa nggak, Kak? Yang ketiga, masalah, jodoh, itu aja. Oke. Apa namanya, studinya di S1 ini akan berhubungan dengan yang S2 apa di beda bidang? Pinginnya sih sama, Kak, ya, pinginnya melanjutkan, mengembangkan lagi, gitu. Oke, di bidang apa, Eee, studinya, jurusannya? pendidikan agama Oke, Hindu. agama itu ya. Oke, jadi yang pertama, tentang pendidikan dulu ya? Iya, Tentang pendidikan dulu, apakah, bisa dilanjut ke jenjang S2, di sini ada sang keadilan ya. Dalam mhm, artian, mungkin kalau dilanjut, dipaksakan bisa, tetapi nanti ada beberapa hal dan kendala sih. Seperti mmm, misalnya situasi yang kurang, begitu bagus ya akhir-akhir ini, jadi kamu juga diharuskan untuk, diam dulu deh, break dulu, coba dulu usaha mhm, dan kerja dulu gitu, bantu-bantu gitu. Kalau saya lihat mungkin oh, ada baiknya untuk, istirahat dulu selama 1 atau 2 tahun gitu, karena oh sebetulnya gitu, akan ada peluang ke depannya untuk kamu di waktu-waktu dekat ini, gitu. Peluang, oh, jadi, bukan hanya sebagai, pengajar, tetapi juga ada peluang usaha. Jadi kamu nanti bisa ke depannya itu bisa ngajar juga, bisa usaha juga, gitu. Karena mmm, kelahiran 98 sebetulnya kalau usaha untuk kayak kain-kain, kebaya, itu mhm, masih oke, gitu. Jadi mmm, sesuatu yang berhubungan dengan pakaian adat, sesuatu yang berhubungan dengan upacara keagamaan, itu juga akan bagus sinkron dengan apa yang kamu lakukan nanti ke depannya, kayak oh, gitu. iya. Nah, sementara untuk urusan percintaan agak kurang beruntung karena kartunya di sini The Lovers. Jadi Aduh, kalau udah cinta-cintaan, udah kayaknya udah mau nikah gitu, selalu aja ada faktor X yang membuat hubungan jadi eee, kisruh gitu. iya, Ya, karena sebenarnya dari atas ya, dari sang imam, dari heeh, kita itu memang belum mengizinkan kamu untuk dekat dulu dengan orang. Mungkin disuruh fokus dulu terhadap apa yang kamu pelajari dan fokus terhadap mmm, kehidupan.
kalau dilihat mungkin setelah Februari di 2021 kamu akan ketemu sama seseorang, tapi belum pasti juga apakah dia akan jadi the last one atau hanya sebagai batu loncatan aja gitu. Iya, Jadi yang Kak. ini yang kayak gitu. Aduh, terus apa lagi sih tadi pertanyaannya lupa tuh. Masa depan saya, Kak. Oke, masa depan ya. Iya. Kalau di sini sebetulnya kamu tipikal yang akan melalui banyak sekali ujian, tetapi kamu orangnya Mhm. kuat. Heeh. Kamu orangnya kuat dan sabar. Memang ada sesuatu hal yang ada hubungannya dengan karma di masa lalu, tetapi kalau kamu Mhm. tetap konsisten gitu, berusaha untuk tetap menjalani kehidupan dengan baik, jadi orang yang baik, ya udah akan lancar. Tapi ujiannya lumayan banyak. Gak apa-apa lah ya, Iya. kan strong. Iya. Nggak apa-apa. Sudah terbiasa. Terbiasa ya. Oke, Heeh. jawabannya itu sih dari Puri. Jadi mungkin jodoh, Eee, apalagi eee, kesehatan deh, Kak. Kesehatan yang lebih penting kesehatan. sih sekarang. Ini pertanyaannya udah over limit nih pertanyaannya. Oke, kesehatan. Kalau kesehatan sih so far so good ya. Masih dalam Mhm. batas yang normal lah, masih bagus gitu. Ya mungkin kalaupun sakit cuman kecapean-kecapean dikit gitu aja sih, pusing kayak Mhm. gitu, itu Mhm. permasalahan yang biasa dan normal. Masih bisa Iya. dihadapi lah, bukan big deal. Yang big deal itu adalah problematika kehidupan ke depannya, itu baru big deal, tapi ya insya Allah kamu bisa atasin. Ya, Ya, orangnya kuat Stungkara, kok. Kak. Ye, Stungkara. oke. Kita akan ketemu dengan peserta kita yang ketiga ya, tapi mungkin sinyalnya dia rada-rada error gitu. Halo Mbak Halo, nah udah join. Ini adalah peserta kita yang ketiga. Silakan diperkenalkan nama lengkap dan tanggal lahir. nama lengkap aku Mira Mustika, tanggal lahir 24 September 94. Oke, pertanyaannya Mbak lebih Furi dalam. kan, pertanyaan pertama Mbak Furi, kan Ya, sekarang aku di Jakarta nih, tapi dulunya ya, lahir besar di Padang, orang tua juga di ya, Padang. Terus udah ya. lama juga sempat kepikiran nanti mau buat menetap sama untuk cari kerjanya itu nanti di Kalimantan, terus masih bingung. Orang tua juga masih mau kayak nyuruh balik gitu kan. Jadi sebaiknya nanti saya ke Padang, Jakarta, atau mungkin di Kalimantan aja. Soalnya di Jakarta juga ada pacar gitu. Oke, jadi Terus yang memberatkan pergi dari Jakarta itu pacar ya, yang memberatkan ya, pergi. Iya, tapi di Padang ada orang tua, cuma dari lama mau ke Kalimantan. Terus oke. pertanyaan kedua, Hmm. kan sempat baca soal free child gitu loh Mbak Puri, soal kayak lebih baik alasan kenapa nggak punya anak gitu, child free gitu. Nah, tapi Mhm. keluarga kan nanti maunya kalau bisa punya cucu. Nah, jadi sama pacar juga sekarang lagi bingung mau child free atau nanti ke depannya punya anak aja gitu. Oke, kenapa tuh? Kenapa alasannya nggak mau punya anak? Kenapa? Soalnya aku pernah baca child free gitu, ada beberapa alasan sih, panjang sih penjelasannya Mbak Puri. Oh, Kayak, oke, 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 oke. Ya, terus terus pertanyaan yang ketiga apa? ya, pertanyaan ketiga, kan aku ada YouTube channel juga Mbak Furi, Mira Mustika. Nah, ini tapi masih bingung, soalnya kan ada medical vlog sama travel vlog. Bagusnya aku lebih fokusin ke yang mana gitu, Mbak Furi. Grogi Medical banget nih. atau travel gitu? Iya, Medical medical. atau travel? Iya, soalnya Oke, kan ya. bisa ngebahas soal medical vlog juga gitu. Oke, kamu kelahiran tahun 4. tadi 94. Oke. Ah, 94 sih kayaknya medical ya, kalau saya lihat. Unsurnya unsur air. Kalau saya lihat nggak dari kartu ya, itu ada apa namanya medical, kamu akan lebih growth, akan lebih berkembang. And then kalau untuk urusan apakah harus balik dulu ke Padang atau memulai usaha di Kalimantan atau stay di Jakarta? Kalau di iya. sini saya lihat harus pulang dulu, ikutin dulu orang tua gitu.
ada sebuah sebab yang kita nggak bisa kasih tahu kamu apa, karena ini memang ada signal dari semesta, kartunya Maharani ya, kayak ada petunjuk gitu. Mungkin orang tua lagi perlu didampingi dulu untuk sementara waktu sampai kamu di sana settle. Mungkin kamu bisa menjelaskan sedikit demi sedikit sama orang tua untuk pindah ke Jakarta lagi atau pindah ke Kalimantan kayak gitu. Mungkin ada beberapa hal yang ingin orang tua rasakan gitu karena selama ini kan anaknya jauh kayak gitu ya. Oke deh. Nah, Oke. terus kalau untuk pertanyaan kedua tuh apa ya tadi? Yang lebih baik Anak ya? punya anak. Oke. Nah, jadi kalau di sini kartunya yang keluar adalah Sang Jauhari. Kalau memang bisa punya anak aja, nggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena di sini banyak sekali hal yang akan kamu dapatkan gitu, banyak sekali gift dari Tuhan apabila memang ada anak kan gitu. Anak itu kan sebetulnya karunia gitu. Tetapi kalau memang kamu ada satu dan lain hal, mungkin kalau ditunda dulu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau next kamu bisa punya anak ya punya anak aja gitu karena nanti blessing-nya, gift-nya akan jauh lebih besar. Jadi anak itu akan bisa merubah sesuatu berhubungannya dengan menara, merubah sesuatu kehidupan yang kurang baik menjadi baik, kurang cukup akhirnya menjadi cukup. Bukan berarti kita gimana ya, cukup itu bisa diartikan sebagai kaya raya juga gitu. Jadi it's a gift lah, jangan terlalu dihindari. Jangan anti dulu gitu ya. Tetapi kalau untuk urusan tadi medical itu udah kelihatan tanpa harus lihat kartu memang sesuai dengan kelahiran lebih baik unsur air medical. Gitu. Oh, iya. Oke deh Ya. Mbak Fur. Makasih ya Mbak Fur. Oke, Mbak Furi ada mudah-mudahan meet and jawabannya. greet dong. Meet and greet boleh nanti after corona ya kita akan meet Iya. and greet. Yang penting kamu follow Instagramnya Furi Rangers. Udah kok, udah Mbak Furi. Oh, udah, oke. Fanbase Furi Harun, nah fanbase juga ya. Di Oke, follow Mbak ya. Pokoknya makasih ya. kalau ada, ya thank you kalau ada apa-apa Kak Furi biasanya pengumuman di Instagram ya. Oke, makasih Mbak Oke, Furi. Makasih banyak. sukses terus. Senang banget ketemu Mbak Furi. Ya, oke, thank you ya. Oke, teman-temannya Furi, itu tadi 3 orang peserta di Tarot Reading Online ya. Dan buat kalian yang memang ingin bertanya secara langsung, maksimal per orangnya hanya 3 pertanyaan aja. Kalian bisa berkomentar di kolom komentar YouTube channelnya Furi Harun dan nanti tim dari YouTube-nya Furi yang akan memilih. Jadi komentarnya di tayangan ini ya, langsung di bawahnya komentar, Kak aku mau dong ikutan Tarot Reading Online. Nah, nanti siapa yang terpilih akan dihubungi oleh tim admin dari Furi Harun ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan meskipun kita masih dalam situasi pandemi ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan bisa berangsur-angsur membaik. Bisa syuting lagi, bisa lanjutin tarot reading online, plus dimensi lain pun akan tetap ada ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya. See you.